Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza Munir dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP. RPP merupakan pegangan seorang guru ketika mengajar dalam kelas. RPP disusun oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup beberapa hal. Yang pertama, data sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, alokasi waktu. Yang keempat, tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, materi pembelajaran, metode pembelajaran. Yang keenam, media, alat, dan sumber belajar. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian. Selanjutnya, komponen penyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Wardiansyah tahun 2014, komponen utama RPP adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Komponen penyusunan RPP meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran ini meliputi satuan pembelajaran, kelas, semester, program studi, mata pembelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menentukan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dan yang akan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan standar kompetensi dasar. Yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dikembangkan dengan mengacu pada materi pembelajaran dalam silabus, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Dan yang terakhir adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, tergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Misalnya, metode tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan beberapa model pembelajaran, seperti pembelajaran TCL atau Teacher Centered Learning dan pembelajaran kooperatif. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pengertian RPP serta komponen RPP.